Semuanya, perkenalkan namaku Angelin Ayu Teofani dengan NIM G0023-015 dari kelompok A9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi artikulasio genu, plexus brachialis, dan regio dorsum extremitas superior. Jadi untuk regio genu ini, ada os penyusunnya yaitu os femur dan os tibia. Lalu ligamen penyusunnya ini ada ligamen anterior cruciate atau ACL, ligamen posterior cruciate atau PCL, ligamen medial cruciate atau MCL, dan ligamen lateral cruciate atau LCL. Lalu yang terakhir ada ligamen patella. Selanjutnya saya akan membahas lebih lanjut mengenai ACL atau anterior cruciate ligament. Ligamen anterior cruciate ini, atau yang biasa disebut dengan ACL, adalah sebuah struktur yang terdapat dalam sendi lutut. Osa yang berperan dalam sendi lutut terkait dengan cedera ACL ini adalah femur atau tulang paha dan tibia yang biasa disebut dengan tulang kering. ACL berfungsi untuk menghubungkan kedua tulang tersebut di dalam sendi lutut, dan cedera pada ACL pada umumnya terjadi karena tekanan atau gerakan yang tidak wajar dalam sendi tersebut, seperti adanya putaran atau pergeseran yang kuat yang dapat mengakibatkan kerusakan pada ligamen ACL ini. Sendi lutut ini diperkuat oleh beberapa ligamen yang membantu untuk menjaga stabilitas dan untuk membantu pergerakannya. Ligamen ini meliputi yang pertama yaitu ligamen anterior cruciate atau ACL. Ligamen ini berjalan di tengah sendi lutut dan membantu untuk mencegah pergeseran tibia ke depan terhadap femur. ACL ini juga membantu untuk mengendalikan rotasi dalam sendi lutut. Lalu yang kedua ada ligamen posterior cruciate atau bisa disingkat dengan PCL. Ligamen ini berjalan di bagian belakang sendi lutut dan mencegah pergeseran tibia ke belakang terhadap femur. Yang ketiga ada ligamen lateral dan medial kolateral atau LCL dan MCL. Ligamen-ligamen ini terletak di sisi-sisi sendi lutut. Ligamen-ligamen ini membantu untuk mengendalikan gerakan rotasi internal, eksternal, atau pergeseran sisi sendi lutut. Lalu yang keempat ada ligamen patella atau patellar ligamen. Ligamen ini menghubungkan patella atau tulang lutut dengan tuberositas tibia dan membantu dalam pergerakan ekstensi lutut. Untuk muskulus-muskulusnya, muskulus apa saja sih yang berperan dalam pergerakan struktur ACL? Yang pertama itu ada hamstring muscles. Hamstring muscles ini terdiri dari musculus biceps femoris, caput longum, dan caput brevis. Lalu musculus semimembranosus dan musculus semitendinosus. Hamstring muscles ini berfungsi sebagai fleksor lutut dan membantu dalam rotasi internal dan eksternal pada lutut. Selanjutnya ada quadriceps muscles. Quadriceps muscles ini terdiri dari musculus rectus femoris, musculus vastus lateralis, musculus vastus medialis, dan musculus vastus intermedius. Quadriceps muscles ini berguna untuk sebagai ekstensor pada lutut. Lalu yang ketiga ada musculus gastrocnemius. Musculus gastrocnemius ini terletak di bagian belakang kaki dan berfungsi sebagai fleksor pada lutut. Tidak ada tendon yang secara langsung terhubung dengan ACL dalam pergerakan ekstremitas inferior. Namun, tendon-tendon memainkan peran dalam mendukung dan menjaga stabilitas lutut secara keseluruhan. Yang pertama ada tendon quadriceps. Tendon quadriceps ini melekat pada patella dan kemudian berlanjut sebagai tendon patellar yang menyambung ke tuberositas tibia. Kontraksi quadriceps mempengaruhi tegangan pada tendon ini yang akan dapat mempengaruhi stabilitas ACL juga. Lalu ada tendon hamstring. Tendon hamstring ini berperan dalam menjaga stabilitas lutut. Jika ada kelebihan ketegangan pada tendon hamstring, ini dapat meningkatkan beban pada ACL. Lalu yang ketiga ada tendon patellar. Tendon patellar ini yang merupakan bagian dari tendon quadriceps dapat memengaruhi stabilitas lutut. Cedera pada tendon patellar juga dapat memengaruhi fungsi dari ACL ini sendiri. Untuk bursa-bursa yang ada pada ligamen ACL, ini ada yang pertama bursa infrapatellaris atau infrapatellar bursa. Bursa ini berada di bawah patella
dan mengandung cairan yang membantu untuk melumasi sendi lutut dan melindungi tulang patella dari gesekan yang terjadi. Selanjutnya ada bursa suprapatellar. Bursa ini membungkus patella atau sendi pada lutut dan umumnya dibagi menjadi beberapa bursa, diantaranya bursa suprapatellar medial yang berada di medial sendi lutut atau sekitar patella. Yang kedua, bursa suprapatellar lateral yang berada di bagian lateral sendi lutut atau sekitar patella. Lalu yang ketiga ada bursa suprapatellar superior yang berada di atas patella. Untuk arteri dan vena yang melewati struktur dari cedera ACL. Lalu untuk vena dan arteri yang melewati struktur dari cedera ACL ini adalah yang pertama arteri popliteal. Arteri popliteal ini merupakan arter utama di bagian bawah lutut yang memasok darah kaya akan oksigen ke otot-otot yang bertanggung jawab untuk pergerakan lutut. Cedera ACL dapat mempengaruhi arteri popliteal dengan mempengaruhi aliran darah dan tekanan darah. Hal ini dapat menyebabkan kerusuhan pada arteri ini. Yang kedua, ada arteri fibular. Arteri fibular adalah arter kecil yang membantu memasok darah ke bagian bawah kaki. Cedera ACL dapat mengaruhi arteri fibular dengan menghalangi atau memengaruhi aliran darah ke arteri fibular yang dapat menyebabkan gangguan pada arteri ini. Yang ketiga, ada arteri tibialis posterior. Arteri tibialis posterior adalah arteri kecil yang membantu memasok darah ke bagian belakang kaki. Cedera pada ACL dapat mengaruhi arteri fibular dengan menghalangi atau mengaruhi aliran darah yang akan dialirkan ke arteri tibialis posterior. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pada arteri ini. Yang keempat, ada vena popliteal. Vena popliteal adalah vena utama di bawah lutut yang membantu untuk mengembalikan darah ke jantung dari kaki. Cedera pada ACL dapat mengaruhi vena popliteal karena cedera ini mempengaruhi aliran darah dan tekanan darah yang dapat menyebabkan gangguan pada vena popliteal. Lalu yang kelima ada vena fibular. Vena fibular ini merupakan vena kecil yang membantu mengembalikan darah ke jantung dari kaki. Cedera ACL dapat mengaruhi vena fibular dengan menghalangi atau mengaruhi aliran darah ke vena fibular yang dapat menyebabkan ketidakstabilan pada vena fibular. Selanjutnya saya akan membahas mengenai plexus brachialis. Jadi apa sih plexus brachialis itu? Plexus brachialis ini merupakan pangkal dari serabut-serabut saraf yang berasal dari medula spinalis yang mempersarafi ekstremitas superior atau ekstremitas bagian atas kita. Plexus brachialis ini berasal dari ramus anterior radik saraf C5T1. Plexus brachialis ini merupakan sebuah jaringan saraf dari tulang belakang yang berasal dari belakang leher yang kemudian meluas ke aksila. Brachialis dibentuk oleh penyatuan dari kelima bagian saraf, yaitu dimulai dari 5 rami ventral dari nervus spinal. Ramus tersebut akan bercabang membentuk 3 trunkus, yaitu trunkus superior yang meliputi C5 dan C6, trunkus inferior yang meliputi C7, dan trunkus medialis yang meliputi C8 dan T1. Plexus brachialis dibentuk dari nervus spinalis atau akar spinalis, yaitu penggabungan dari akar ventralis atau motorik dan akar dorsalis atau sensorik ketika mereka melewati foramen spinalis. Ganglion dari akar dorsalis mengandung badan sel dari saraf sensorik, sedangkan badan sel dari ventralis di dalam medula spinalis. Fungsi dari plexus brachialis ini adalah untuk persarafan sensoris kulit ke struktur dalam sendi, persarafan motoris ke otot-otot, kemudian memengaruhi garis tengah pembuluh darah melalui saraf vasomotor simpatis dan sekremotor parasimpatis yang mempersarafi kelenjar keringat. Proses pembentukan plexus brachialis ini melibatkan serangkaian struktur yang beraturan, diantaranya ada ramus, trunkus, divisi, korda, dan pada akhirnya cabang saraf atau nervus. Jadi, ramus ini merupakan cabang-cabang saraf yang berasal dari akar saraf spinal. Dalam konteks plexus brachialis, ramus spinalis C5, C6, C7, C8, dan T1 sering disingkat menjadi C5 sampai T1 adalah ramus-ramus yang terlibat. Ramus ini akan membentuk plexus brachialis. Lalu trunkus
ramus spinalis C5 sampai T1 bergabung bersama-sama untuk membentuk 3 trunkus utama dalam plexus brachialis. Trunkus-trunkus ini dinamakan sebagai berikut. Yang pertama itu ada trunkus superior yang terdiri dari ramus C5 dan C6, trunkus tengah yang terdiri dari ramus C7, dan trunkus inferior yang terdiri dari ramus C8 dan T1. Untuk divisinya, setiap trunkus mengalami pembagian menjadi 2 divisi, yaitu divisi anterior atau ventral dan divisi posterior atau dorsal. Jadi ada total 6 divisi dalam plexus brachialis, yaitu 3 divisi anterior dan 3 divisi posterior. Selanjutnya korda, divisi-divisi anterior dan posterior ini kemudian bergabung untuk membentuk 3 korda utama. Korda-korda ini diberikan nama berdasarkan lokasinya terhadap arteri utama dalam plexus brachialis, yaitu arteri axillaris. Korda-korda tersebut diantaranya yang pertama korda lateralis yang terbentuk dari divisi anterior trunkus superior C5 sampai C6. Selanjutnya korda medialis terbentuk dari divisi anterior trunkus tengah C7. Lalu ada korda posterior yang terbentuk dari divisi anterior dan posterior trunkus inferior C8 sampai T1. Yang terakhir cabang nervus. Pada akhirnya korda-korda ini akan memberikan cabang-cabang saraf yang menginervasi otot kulit dan lengan atas dan juga sebagian dari lengan bawah. Beberapa contoh cabang nervus yang muncul dari plexus brachialis itu ada nervus musculocutaneus, nervus axillaris, nervus radialis, nervus medianus, dan nervus ulnaris. Pada plexus brachialis ini terdapat fasciculus plexus brachialis yang berasal dari divisi-divisi dan terkait dengan arteri axillaris bagian kedua. Yang pertama ada fasciculus lateralis yang merupakan hasil dari penggabungan divisi anterior trunci superior dan medius sehingga dapat memiliki kontribusi dari C5 sampai C7. Fasciculus lateralis ini terletak di lateral dari arteria axillaris bagian kedua. Selanjutnya, fasciculus medialis. Fasciculus ini berada di medial dari arteria axillaris bagian kedua dan merupakan kelanjutan dari divisi anterior trunkus inferior. Fasciculus medius mendapat kontribusi dari C8 dan T1. Selanjutnya ada fasciculus posterior yang berada di posterior dari arteria axillaris bagian kedua dan berasal dari gabungan 3 divisi posterior. Fasciculus posterior mendapat kontribusi dari semua radix plexus brachis, dari C5 sampai T1. Nervi perifer utama ekstremitas superior kebanyakan berasal dari fasciculi plexus brachialis. Umumnya, nervi yang terkait dengan kompartemen anterior ekstremitas superior muncul dari fasciculi medialis dan lateralis, dan juga nervi yang terkait dengan kompartemen posterior berasal dari fasciculus posterior. Cabang-cabang fasciculus lateralis meliputi yang pertama, nervus pectoralis lateralis. Ini merupakan cabang paling proksimal dari fasciculus lateralis. Nervus ini melewati anterior bersama dengan arteri thoracoacromialis untuk menembus fascia clavipectoral yang membentang pada celah di antara musculus subclavius dan musculus pectoralis minor. Lalu ia mempersarafi musculus pectoralis major. Yang kedua ada nervus musculocutaneus. Ini merupakan cabang terminal besar dari fasciculus lateralis. Nervus ini lewat ke lateral untuk menembus musculus coracobrachialis dan lewat di antara musculus bicebrachii dan musculus brachialis di brachium dan mempersarafi 3 musculus di kompartemen anterior brachium dan berakhir sebagai nervus cutaneus antebrachii lateralis. Yang ketiga, ada radix lateralis nervus medianus yang merupakan cabang terminal terbesar fasciculus lateralis dan lewat ke medial untuk bergabung dengan cabang yang serupa dari fasciculus medialis untuk membentuk nervus medianus. Selanjutnya, cabang-cabang dari fasciculus medialis. Nervus pectoralis. Yang pertama, nervus pectoralis medialis. Ini merupakan cabang paling proksimal. Nervus ini menerima ramus communicans dari nervus pectoralis lateralis dan kemudian lewat di anterior antara arteri dan vena axillaris. Cabang-cabang nervus ini menembus dan menyuplai musculus pectoralis minor. Beberapa cabang nervus ini menembus musculus untuk menyuplai musculus pectoralis major.
Yang kedua ada nervus cutaneus brachii-medialis yang melintasi regio axillaris dan masuk ke brachium. Selanjutnya, nervus ini menembus fascia profundus dan menyuplai kulit sisi medial sepertiga distal brachium. Di regio axillaris, nervus ini berhubungan dengan nervus intercostobrachialis T2. Serabut-serabut nervus cutaneus brachii-medialis mempersarafi bagian atas permukaan medial brachium dan dasar regio axillaris. Yang ketiga ada nervus cutaneus antebrachii-medialis yang berawal di distal dari pangkal nervus cutaneus brachii-medialis. Nervus ini keluar melewati regio axillaris dan masuk ke brachium serta memberikan cabang untuk kulit di atas musculus bisa brachii dan kemudian berlanjut menuruni brachium untuk menembus fascia profundus bersama vena basilica. Nervus ini mempersarafi kulit di permukaan medial antebrachium. Yang keempat ada nervus ulnaris. Nervus ulnaris ini merupakan cabang terminal terbesar fasciculus medialis. Tetapi pada dekat tempat keluarnya, nervus ini sering menerima ramus communicans dari radix lateralis nervus medianus yang berasal dari fasciculus lateralis dan membawa serat-serat dari C7. Nervus ulnaris ini melintasi brachium dan antebrachium sampai ke manus untuk mempersarafi semua muskulus intrinsik manus kecuali 3 muskulus tenar dan 2 muskulus lumbrical yang lateral. Saat melewati antebrachium, cabang-cabang nervus ulnaris ini mempersarafi muskulus flexor carpi ulnaris dan bagian separuh medial muskulus flexor digitorum profundus. Nervus ulnaris mempersarafi kulit permukaan palmaris digitus minimus, bagian separuh medial digitus annularis, dan palmaris yang terkait dan carpus, dan kulit permukaan dorsal bagian medial manus. Yang kelima ada nervus medianus. Nervus medianus ini dibentuk di anterior dari arteria axillaris bagian ketiga oleh gabungan radius lateralis dan medialis yang berasal dari fasciculi lateralis dan medialis plexus brachialis. Nervus ini masuk ke brachium di anterior dari arteri brachialis melalui brachium ke antebrachium yang cabang-cabangnya mempersarafi sebagian besar muskulus di kompartemen anterior antebrachium kecuali muskulus flexor carpi ulnaris dan bagian separuh medial muskulus flexor digitorum profundus yang dipersarafi oleh nervus ulnaris. Lalu selanjutnya cabang-cabang fasciculus posterior. 5 nervus yang berasal dari fasciculus posterior plexus brachialis ini ada nervus subscapularis superior, nervus thoracoldorsalis, nervus subscapularis inferior, nervus axillaris, dan nervus radialis. Nervus subscapularis superior, nervus thoracoldorsalis, dan nervus subscapularis inferior ini secara berturut-turut berasal dari fasciculus posterior dan melintang langsung ke dalam muskuli yang terkait dengan dinding posterior regio axillaris. Nervus ini mempersarafi musculus latissimus dorsi. Nervus subscapularis inferior berada di inferior sepanjang dinding posterior regio axillaris dan mempersarafi musculus subscapularis dan musculus teres major. Selanjutnya nervus axillaris yang berasal dari fasciculus posterior dan melintas ke inferior dan lateral sepanjang dinding posterior untuk keluar dari regio axillaris menuju spatium quadrangularis. Nervus ini melintas ke posterior di sekitar column chirurgicum humeri dan mempersarafi musculus deltoideus dan musculus teres minor. Lalu selanjutnya nervus radialis ini merupakan cabang terminal terbesar dari fasciculus posterior. Nervus ini keluar dari regio axillaris dan masuk ke kompartemen posterior brachium dengan melewati interval triangularis di antara inferior musculus teres major, caput longum musculus risa brachii, dan corpus humeri. Nervus radialis dan cabang-cabangnya ini mempersarafi semua muskulus di kompartemen posterior brachium dan antebrachium, dan kulit sisi posterior brachium dan antebrachium, permukaan lateral brachium bagian bawah, dan permukaan dorsal lateral manus. Nervi yang keluar dari plexus brachialis ini menginervasi berbagai otot di lengan dan otot-otot tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi motoriknya.
Yang pertama itu ada otot flexor, contohnya musculus bicep brachii dan musculus brachialis yang berperan dalam fleksi lengan. Yang kedua ada otot extensor, contohnya itu merupakan musculus tricep brachii yang membantu dalam ekstensi lengan. Yang ketiga ada otot pronator, contohnya adalah musculus pronator teres dan pronator quadratus ini. Yang ketiga ada otot pronator, contohnya ada musculus teres dan musculus quadratus. Nah, musculus ini dapat membantu dalam pronasi pergelangan tangan atau gerakan memutar telapak tangan ke arah bawah. Yang kedua ada otot supinator. Otot supinator ini terletak di lengan dan membantu dalam supinasi pergerakan tangan, yaitu gerakan memutar telapak tangan ke atas. Ada juga otot abduktor dan adduktor. Contohnya itu ada musculus deltoid yang mengangkat lengan dari sisi tubuh. Ada juga musculus pectoralis major yang merupakan contoh otot adduktor yang membawa lengan kembali ke tengah tubuh. Lalu ada otot penggerak jari. Otot-otot penggerak jari ini merupakan otot-otot kecil di tangan dan jari. Contohnya ada musculus extensor digitorum dan musculus flexor digitorum superficialis yang membantu dalam pergerakan jari. Yang ketujuh ada otot yang berfungsi sebagai stabilisator. Contohnya ini ada otot-otot seperti rotator cuff yang terdiri dari musculus supraspinatus, musculus infraspinatus, musculus teres minor, dan musculus subscapularis yang membantu dalam menjaga stabilitas bahu. Regiodorsum, pada ekstremitas superior terdapat musculus yang menyusun bagian dorsum. Pada ekstremitas superior terdapat regiodorsum yang disusun oleh beberapa musculus. Yang pertama itu ada musculus trapezius yang berorigo di protuberantia occipitalis externa, proses spinosus vertebrae VC7 dan semua VT, yang lalu insersionya di clavicula, acromion, dan spina scapula yang berfungsi untuk rotasi dan abduksi scapula dan fleksi brachium. Inervasinya diinervasi oleh nervus accessorius. Lalu yang kedua ada musculus latissimus dorsi yang berorigo di proses spinosus vertebrae VT7 sampai 12, spina iliaca, dan koste bagian bawah. Insersionya ada di sulcus intertubercularis sumeri yang berfungsi untuk ekstensi, adduksi, dan endorotasi brachium. Diinervasi oleh nervus thoracica. Ada musculus rhomboideus major yang berorigo di proses spinosus VT2 sampai 5 dan berinsersio di margo medialis scapula. Berfungsinya untuk mengangkat dan adduksi scapula. Diinervasi oleh nervus dorsalis scapulae. Selanjutnya ada musculus rhomboideus minor yang berorigo di proses spinosus vertebrae VC7 dan VT1, berinsersio di margo medialis scapula, fungsinya untuk mengangkat dan aduksi scapula, dan diinervasi oleh nervus dorsalis scapulae. Selanjutnya ada musculus levator scapulae yang berorigo di proses transversus VC1 sampai 4, berinsersio di margo medialis scapulae di angulus superior, fungsinya untuk mengangkat bagian medial dan menarik bahu ke belakang. Nah, ini diinervasi oleh nervus dorsalis scapulae. Pada ekstremitas superior terdapat kondisi klinis yang dinamakan wing scapula. Wing scapula ini merupakan kondisi di mana scapula tampak menonjol dari belakang pada bagian medial atau dalam beberapa kasus ada juga di bagian lateral, sehingga sesuai namanya, keadaan ini membentuk penampakan seperti bersayap. Posisi scapula yang tidak normal ini dapat menyediakan terbatasnya aktivitas fungsional pada ekstremitas superior. Rentang gerak yang paling sering terkena adalah abduksi dan fleksi ekstremitas superior. Wing scapula paling umum disebabkan oleh kerusakan atau gangguan persarafan pada musculus serratus anterior yang dipersarafi oleh nervus thoracalis longus. Saraf ini bisa rusak atau terbentur, sehingga dapat mengakibatkan musculus serratus anterior ini tidak dapat berfungsi dengan sebagaimana harusnya. Disfungsi ini mengakibatkan batas medial scapula tampak seperti bersayap. Rusak atau terbenturnya nervus thoracalis longus dapat menyebabkan
Penampakan seperti sayap tersebut karena muskulus serrator anterior menempel pada aspek medial scapula dan menahannya pada tulang rusuk posterior. Sebagian besar kasus kelumpuhan muskulus serratus anterior dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu 24 bulan atau sekitar 2 tahun. Meskipun jarang, ada juga wing scapula yang disebabkan karena kerusakan atau kelumpuhan pada muskulus trapezius atau muskulus rhomboid yang dapat menyebabkan scapula menyebar ke bagian lateral. Hal ini terjadi karena muskulus trapezius sendiri berfungsi untuk mengangkat, menarik, dan memutar scapula. Sekian penjelasan dari saya, maafkan apabila ada kesalahan dalam kata, baik disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih.